Halo, Halo, selamat siang Pak. siang. Pak, jadi saya mau bertanya, bulan lalu saya baru saja mendirikan PT yang bergerak di bidang konsultasi perencanaan. Yang rencana ke depannya saya akan banyak bertransaksi dengan pemerintah daerah. Mereka menyarankan saya untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak agar PPN dapat dikreditkan. Kira-kira itu gimana ya Pak? Dan apabila kita menjadi pengusaha kena pajak, kira-kira apa dampak lain yang harus kita perhatikan ya Pak? Oke. Nah, perusahaan yang sering bertransaksi dengan pemerintah daerah, apakah lebih baik mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak atau tidak agar PPN-nya dapat dikreditkan? Betul ya, baik folks. Jika perusahaan berstatus pengusaha kena pajak atau PKP, maka perusahaan memiliki hak untuk mengkreditkan pajak masukannya dari transaksi pembeliannya atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 3A ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib menyetorkan pajak pertambahan nilai dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ditambah apabila terjadi lebih bayar atau pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka perusahaan berhak untuk mengajukan kompensasi ke masa pajak berikutnya atau restitusi untuk kelebihan pajak. Untuk lebih baik atau tidak menjadi pengusaha kena pajak itu kembali lagi ke perusahaan masing-masing ya, FBX Books, karena terdapat kelebihan dan kekurangan tersendiri untuk menjadi PKP. Contohnya seperti tadi, perusahaan cenderung lebih menyukai untuk transaksi ke sesama PKP agar pajak masukannya dapat sama-sama dikreditkan. Sedangkan untuk kekurangannya, PKP memiliki kewajiban tambahan untuk melaporkan SPT masa PPN dan melakukan penyetoran pajak kurang bayar dari selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya atau cost dari perusahaan, seperti contohnya harus menggaji karyawan tambahan. Ditambah apabila terjadi keterlambatan penyampaian SPT masa PPN atau penyetoran PPN berutang, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjadi pengusaha kena pajak, kamu tidak perlu menunggu hingga omset perusahaan mencapai 4,8 miliar dalam setahun. Sesuai dengan pasal 3A ayat 1A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PMK 197 tahun 2013, bahwa perusahaan kecil atau perusahaan yang beromset di bawah 4,8 miliar dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kamu dapat mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak secara online melalui aplikasi Cortex ya. Nah, jadi gitu iBackPods pertimbangannya. Gimana? Tertarik menjadi pengusaha kena pajak? Komen di bawah ya.